Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah saling menolong. Saling menolong. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, jangan pernah minta agar Tuhan mengangkat beban kita. Kenapa? Kalau beban kita diangkat, beban itu difungsikan untuk ditanggung. Karena gini, ada dua jenis beban. Beban yang terjadi karena diri kita sendiri, yaitu kita nggak perlu pikul. Karena dikatakan semua yang letih lesu berbeban berat, serahkan padaku kekhawatiranmu, kata Tuhan. Nah, tapi berikutnya kan ada ayatnya bilang gini, pikulah kuku yang kupasang, belajarlah daripadaku. Pikulah kuku. Kuk itu menjadi seperti satu beban baru sih diberikan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita harus pikul. Kuknya Tuhan. Saudara, dalam ilmu pertanian pada zaman itu, saudara ya, disebut dengan pikulah kuku. Itu diilustrasikan dengan dua ekor lembu. Lembu besar dan lembu kecil. Lembu besar ini adalah yang senior. Lembu kecil ini yang junior. Nah, si lembu besar yang senior, ini kuknya biasa gini saudara ya, dua. Karena ada dua lembu. Nah, bagaimanapun juga karena lembu yang lebih besar ini memikul bersama dengan lembu yang kecil, otomatis beban yang lebih besar itu sebenarnya ada di lembu besar. Tapi lembu kecil harus ngapain? Lembu kecil yang masih junior ini harus belajar dari si lembu besar. Belajarnya gimana? Kalau si lembu besar maju, ya dia harus mau maju. Kalau dia nggak maju, nah itu yang jadi beban buat dia. Bukan si kuknya, karena dikatakan kuknya Tuhan. Tuhan yang menanggung. Kita nih belajar daripada Tuhan. Kita memikulnya gimana? Bareng-bareng. Yang dua itu, saudara. Nah, kalau si lembu yang senior ini mau ke kanan, kita harus ke kanan. Si lembu mau ke kiri, kita ke kiri. Kalau enggak, maka si lembu yang junior ini, dia akan kesakitan. Saudara pahami ya ilustrasi ini. Makanya katakan pikulah kuku, kata Tuhan, yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Nah, saudara, ini bicara mengenai beban ini adalah bukan beban yang karena ulah kita sendiri, tetapi ini adalah beban yang memang kuk yang Tuhan pasangkan di dalam kehidupan kita. Tapi di sini dikatakan bertolong-tolonganlah. Saudara, jangan pernah kita minta angkat kuknya Tuhan daripada kita. Justru itu sesuatu yang kita harus tanggung. Kita serahkan kuk kita, beban kita sama Tuhan, tetapi kita mulai harus tanggung kuknya Tuhan. Ini bicara mengenai berjalan di dalam calling, bicara berjalan di dalam panggilan Tuhan. Nah, tetapi saudara, beban atau kuk yang dipasangkan itu akan membuat kita semakin hari semakin dewasa, semakin kuat. Karena kita terus belajar daripada Tuhan, kita semakin kuat, semakin belajar. Sama seperti orang yang ke tempat gym, dia akan semakin kuat badannya, semakin besar ototnya kalau apa? Kalau dia latihan beban. Kalau dia latihannya ringan terus, ototnya nggak mungkin membesar. Massa ototnya tidak mungkin bisa bertambah. Untuk membesarkan otot, menambah massa otot, itu caranya apa? Nambah beban. Makanya dibantu dengan minuman-minuman protein tinggi, ini untuk menjadi asupan gizi dan tenaga. Supaya kita bisa memikul beban yang lebih besar. Nah gitu saudara ya. Tapi ternyata saudara, jangan minta angkat beban, tapi di sini Tuhan bilang, bertolong-tolonglah. Nah, minta tolong atau saling tolong, menolong, itu boleh, saudara. Jangan minta beban diangkat, tapi bukan berarti nggak boleh saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Nah, saudara, waktu kita nge-gym, mungkin ada saudara yang pernah ke tempat gym, saudara yang rutin olahraga di tempat fitness, kita mengenal yang namanya ada partner, atau misalkan personal trainer, saudara ya. Fungsinya apa sih kalau partner? Partner itu dia fungsinya adalah untuk saling tolong-menolong. Dulu saya nge-gym saudara ya. Sekarang sudah jarang, lebih banyak cuman exercise di rumah dan olahraga sepeda. Nah, dulu waktu saya nge-gym saudara, saya nge-gym sendiri. Alhasil apa? Waktu saya mencoba untuk nambah beban, waktu saya bench press, angkat besi sambil posisi tidur, itu saya ketimpa beban saudara. Kenapa? Sayanya nggak kuat, sayanya nggak nahan. Tetapi fungsinya ada yang menolong atau partner atau trainer gitu ya, personal trainer, itu apa? Dia membantu, walaupun dia nggak bantu banyak, tapi dia bantu. Dia ngejagain.
Dia menolong kita. Walaupun mungkin porsi nolongnya kecil gitu ya. Karena kalau saya nolong orang lagi bench press, saya tolong cuma pakai 2 jari, justru nggak pakai semuanya, cuma 2 jari. Cuma bantu ngangkat sedikit gitu. Itu yang benar. Teman ini akan membantu, bukan menggantikan. Nah, kan tujuannya supaya kamu semakin kuat, kita semakin kuat yang ngangkat beban. Ditolong, ya namanya nolong, nggak semua, saudara. Yang nolong itu ya sedikit. Yang penting kita keangkat, baru di situ masa otot kita jadi, saudara. Kalau setengah tenaga udah dia bantu pakai semua tangan, itu namanya latihannya cuma setengah, nggak akan jadi ototnya, saudara. Itu bukan disebut latihan beban yang efektif, enggak, justru useless. Kenapa? Karena tenaga yang keluar cuma setengah. Saudara pahami ini. Dalam kita hidup kekristenan, waktu beban itu bertambah, itu akan membuat kerohanian kita semakin kuat. Kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat. Dari mana? Beban. Persoalan, masalah, itu beban. Tetapi, ada rekan yang berdoa, menolong dalam doa, menolong memberikan kita kekuatan, bukan menjadi Tuhan buat kita, bukan. Memberi bantuan untuk kita tetap ada di dalam track, memberikan kita nasihat, itu tolong-menolong, saudara. Saling tolong-menolong untuk nanggung beban. Iya ya, saya doain dia, kenapa? Saya juga susah hati, ternyata dia juga lagi ngalamin susah. Itu kan berbagi beban, saudara. Nah, mari saudara ya, kalau kita bisa menjadi yang lebih kuat, kita tolong yang lebih lemah. Kita doakan. Kita yang lebih lemah, jangan gengsi, jangan malu untuk minta tolong kepada yang lebih kuat. Tolong doakan saya ya. Tolong saya perlu didoakan. Saudara, sampai hari ini saya membiasakan diri, kemanapun saya melayani, kalau ada gembala setempatnya, saya selalu minta, atau koordinatornya, atau siapapun pemimpin di situ, saya minta, boleh nggak doakan saya sebelum saya naik mimbar berkhotbah? Kenapa? Saya tahu saya butuh untuk ditolong. Saya butuh untuk disupport. Saya butuh untuk ada orang juga membantu menanggung beban saya. Nah, dengan begitu, kita jadi kuat, saudara. Sama hal dengan kehidupan kekristenan kita didesain oleh Tuhan sebagai orang Kristen itu untuk menanggung banyak beban, ya. Bebannya Tuhan tentunya, ya, kuknya Tuhan. Beban itu untuk kita tanggung, jangan ditaruh. Kita lagi dikasih kuk, ya kita harus tanggung, saudara. Nah, justru banyak orang Kristen gagal waktu bukan mau menanggung, malah menaruh bebannya gitu lah. Udahlah, taruh aja lah, udah saya nggak mau. Saya udah lelah jadi orang Kristen, saya udah lelah diproses. Udahlah, pakai cara saya aja. Cara-cara kayak gini saya capek, nggak. Udahlah nggak berhasil lah. Saya sakit hati, saya mau terus sakit hati aja, saya mau panas hati aja. Sudahlah, saya bisa kok lakukan apa yang dia lakukan sama saya. Oh, kalau gitu, saudara, kita sedang berusaha menaruh beban-beban itu. Kita tidak sedang menanggungnya, kita nggak akan jadi lebih kuat. Dari waktu ke waktu kita tidak menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Saudara, maka dari itu, waktu kita menanggung beban, kita perlu orang lain untuk menolong, kita perlu komunitas, kita perlu mentor rohani. Maka dari itu, saudara, temukan komunitas-komunitas rohani yang tepat, temukan mentor-mentor rohani yang tepat. Nah, saudara, marilah kita saling menanggung beban, agar sama-sama kita bertumbuh di dalam Kristus. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami untuk boleh saling menanggung beban, supaya kami bisa terus bertahan, memikul kuk yang daripada Tuhan, menjadikan kami semakin hari semakin kuat di dalam kekristenan, berakar dalam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Engkau. Tuhan, tolong setiap umat-Mu, mereka sedang berputus asa, mereka sedang berbeban berat. Tuhan, tolong mereka. Untuk ada orang-orang yang dapat memberikan mereka kelegaan, membantu mereka, bertolong-tolongan dengan mereka, supaya mereka boleh semakin kuat menanggung setiap beban-beban kuk yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh keluar menjadi pemenang-pemenang, dan dalam segala hal mereka kedapatan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tutup bungkus, jagai, sertai lindungi, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek hidup mereka. Tuhan, terima kasih, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.